Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di vlog channel gue di vlog Yusuf. Nah, kali ini gue mau bahas soal ban Bridgestone, karena kemarin gue habis ganti ban di Mobilio gue ini, Mobilio EasyVT 2014. Nah, ini low MPV nya Honda. Nah, kemarin karena kemarin nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya itu gue ganti ban dari GT Radial Campiro Eco, dimana gue beli Mobilio ini bekas ya, jadi dari ownernya belum pernah diganti dari pertama kali 2014, dan itu kondisinya gundul banget, tipis banget, bahkan nanti ada ya ulasannya di video yang sebelumnya. Nah, itu kondisi ban GT Radial Campiro Eco yang dipakai terus-terusan 2014. Karena kan setahu gue kemarin ngobrol sama orang bengkel itu, kalau umur ban itu di 20.000 km lah minimal ya, minimal 20.000 km. Nah, maksimal tuh 40.000 km. Nah, itu dan tergantung kondisi si bannya itu sendiri. Apabila udah mengalami kausan ban kan udah tipis, terus udah retak-retak lah, nanti kalian bisa lihat rinciannya. Nah, itu wajib diganti karena itu berbahaya. Dan gua kemarin karena nyiapin budget kan karena nyiapin budget, jadi kemarin tuh baru sempat ganti, dan itu kondisinya parah banget, itu udah pecah ya kan. Karena sebelum gue ganti, nah itu gue sama rombongan keluarga itu nyobain ke tempat wisata di Kuningan, dan itu mobil padat banget. Posisi di belakang itu kalau nggak salah 2 orang dewasa, 1 kecil, terus yang tengah itu 3, yang di depan itu 2 ya. Nah, langsung aja, by the way gue bahas soal Bridgestone Ecopia EP60. Nah, kenapa gue pilih Bridgestone buat di Mobilio gue ini? Karena gue tanya-tanya kan ke teman-teman. Nah, tanya-tanya ke teman-teman, gimana sih ban-ban yang bagus? Nah, pilihannya jatuh di Bridgestone, ya kan? Ya tentu pasti ada lah, kayak Michelin, ya kan? Atau yang Bridgestone Turanza. Nah, tapi gue pilih di Bridgestone Ecopia. Nah, kenapa gue nggak pilih GT Radial atau Dunlop? Dengan berbagai pertimbangan. Karena GT Radial itu sebelumnya gue pernah pakai, dan GT Radial nanti gue ada ulasan tersendiri deh kalau soal GT Radial. Kalau GT Radial sedikitnya itu kalau dipakai jalan tuh nggak nyaman, dia berisik, agak berisik ya. Jadi putaran bannya itu kedengeran banget gitu kalau apalagi kalau aspalnya tuh aspal yang nggak mulus gitu loh. Nah, itu berasa banget gitu loh. Nah, terus kalau Dunlop gue belum pernah pakai, jadi gue nggak tahu ya kayak gimana. Tapi katanya sih empuk gitu. Apalagi kalau yang Dunlop LM705, nah itu yang pernah di review sama Fitra Eri. Nah, Bridgestone Ecopia EP150, nah itu sorry kepencet tadi. Nah, di Bridgestone Ecopia EP150 ini berapa hari ya? 2 hari, karena gue ganti kemarin hari Sabtu, terus gue pakai jalan hari Minggu, hari ini ya. Nah, itu enak sih. Pertama, enaknya kenapa? Karena pas gue pakai itu lebih senyap daripada GT Radial gitu sih. Karena mungkin dari tekstur bannya kali ya, nanti kalian bisa lihat di review gue sebelumnya, itu ada dia teksturnya itu padat, terus bolongannya tuh kalau nggak salah 3 deh kayaknya, sisi garis-garis tengahnya tuh ya. Nah, terus dia jalan airnya yang sisi-sisi ininya tuh, nah itu juga agak besar ya, nggak kecil sih, besar. Mungkin karena itu yang ini kali ya, yang bisa meminimalisir suara di jalan. Nah, itu yang pertama.
Nah kelebihannya itu senyap ya, terus nyaman juga sih kalau dipakai, nyaman. Gimana ya jelasin ya, ya lu kalau makan donat nih, makan donat enak ya itu lu mesti nyoba deh Ecopia EP150 ya. Tapi bukan gak ada kekurangan ya. Nah ini gue coba kutip dari halaman Bridgestone Ecopia-nya ya, dari Bridgestone Ecopia EP150. Nah ini kalau dari link deskripsinya, Ecopia EP150 ini menggabungkan beberapa teknologi terdepan Bridgestone. Nah dia diklaim memberikan beberapa penghematan bahan bakar yang lebih baik. Kalau nggak salah 2, berapa gitu ya, 2, persen ya kan, 2, sekian persen. Nah itu EP150 ini mengurangi gas buang CO2 dan emisi gas rumah kaca karena mengonsumsi sedikit bahan bakar. Nah itu tadi ketimbang ban kompetitor gitu ya. Jadi diklaim 2, sekian persen dia lebih hemat. Nah yang selanjutnya itu tanpa mengorbankan keselamatan dan pengendalian. Nah itu kalau dikutip dari website ya, dari website resmi bridgestone.co.id. Nah ini coba dari website halohonda.com. Nah itu kan 3 versi ya. Tadi kan versi gua karena senyap lebih enak sih. Terus kalau bandingnya GT Radial nih ya, kalau GT Radial tuh dia empuk gitu loh, agak empuk sih, bukan empuk banget sih, agak empuk. Tapi pas gue pakai Bridgestone itu agak keras gitu loh. Dan emang pas gue ngobrol sama orang bengkel, dan Bridgestone ini emang agak keras katanya ketimbang Dunlop ya. Dunlop itu dia perbandingannya Dunlop itu nyaman mas, empuk gitu. Tapi dia dari sisi keawetan umur ban, Dunlop lebih cepat aus gitu. Diprediksi 2 tahunan dia udah mulai aus tuh si ban. Jadi kita udah jajan lagi kan. Nah kalau Bridgestone yang Ecopia, bukan yang Tekno ya, gue ngobrolnya Ecopia karena ada Tekno yang sekelas buat LCGC juga bisa. Nah itu Tekno tuh lebih murah, kalau nggak salah selisihnya waktu di bengkel di sini itu 50.000. Kalau yang Tekno 700.000, kalau yang Ecopia 750. Itu plus pasang ya. Tapi kalau di website sih beda-beda, ada yang 680 lah, ada yang 650 bahkan gitu. Karena beda-beda. Itu pas ongkos pasang sih kalau di bengkel. Nah, terus kalau si Bridgestone Ecopia ini dia lebih lama umurnya. Jadi bisa sampai 3 tahun. Bahkan kalau rajin spuring kata orang bengkelnya, itu bisa sampai 4 tahun mas gitu. Jadi ya lumayan lah. 3 tahun berikutnya kan kita jajan ya kan, jajan 3 jutaan tuh ya kan gitu. Jadi setahun siapin budget sejuta buat ganti ban gitu. Nah itu sih. Nah kalau dari balik lagi ke website halohonda.com nih gua kutip ya. Nah kalau Bridgestone dia hemat bahan bakar sama ya kayak website resminya, terus memiliki performa yang bagus saat kering maupun basah, terus umur pakai bannya lebih tahan lama. Nah mungkin itu yang gue sebut 3 tahun tadi ya. Terus membuat berkendara lebih nyaman dan percaya diri. Ya kalau nyaman tentu percaya diri sih, bener-bener ada benernya juga. Nah terus kalau kelemahannya menurut versi website ini, oh ya kalau Bridgestone itu ada yang versi ininya ya, ada selain Ecopia EP150, Bridgestone tuh punya Bridgestone MPV. Nah itu khusus buat kayak Mobilio, Avanza, Xenia. Nah itu dia ada khusus MPV-nya gitu. Jadi gue juga baru tahu sih setelah buka website ya kan. Jadi kenapa gue nggak milih MPV 1 aja. Nah terus kelemahannya itu dia nggak terlalu spesifik sih. Cuman ketimbang Turanza bagus bro. Turanza setahu gue kelasnya BRV dia udah masuk ya kan. Kan BRV kan lebih di atasnya Mobilio ya kan gitu. Nah udah sih paling itu ya kalau soal Ecopia EP150 gitu. Jadi emang Ecopia EP150 ini emang menyasar buat kelas-kelas LMPV itu kayak Avanza, Mobilio, Xenia, Livina ya kan, yang kebanyakan sih ring 15 sih. Pas gua tanya ke bengkel juga, ke 2 bengkel di Cirebon itu pada nyaraninnya, mas Mobilio ya tuh ya pakein aja gitu kan Bridgestone Ecopia gitu. Jadi nggak ke yang lain
nggak nawarin Turanza dulu gitu loh, karena mungkin yakin kan kantongnya pasti kantong segitu tuh. Ya cuman nggak semuanya juga sih. Oh ya, soal harga itu relatif ya, relatif tiap bengkel beda. Kalau di Cirebon ini gue nemuin harga paling murah tuh di Libra Variasi, itu di Jalan Tuparev. Kalau kalian yang buat domisili Cirebon itu bisa ke Libra Variasi. Nah itu dia dibanderol 710, itu di bulan ini ya, November 2021. Itu gue belum tahu kalau next dia ningkatin harga atau kayak gimana kan. 710 satu ban, jadi tinggal dikali 4 aja sekitar 2840. Nah itu udah gratis balancing nitrogen. Nah kalau gua kemarin gantinya itu di Central Service Cirebon, dia emang lebih mahal, satu bannya tuh 745, cuma dia gratis puring, balancing, nitrogen gitu. Terus karena di Central Service juga bisa ngecek general check up, karena mobil ini rencananya mau gue pakai lah ya kan, gue pakai buat jalan jauh atau ke kantor juga gitu loh. Jadi sekalian general check up kemarin, jadinya total tuh 2.980.000 gitu, 3 juta kurang 20.000. Nah gitu. Nah paling itu sih, karena gue kemarin pertimbangannya karena spuring itu kan sama 100.000 tuh, 100.000 ya, jadi jatuhnya sama-sama aja sih. Terus gue kemarin di Central juga gue minta bonusan kan, ada bonus kaos nggak ada tuh ya. Nah terus ada bonus kaos nggak ada mas, jadi akhirnya gue dikasih kanebo doang gitu. Nah paling itu sih guys review gue soal ban Bridgestone Ecopia EP150. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang mau ganti ban ya. Buat review-review selanjutnya paling nanti gue bikin per part. Nah ini gue khusus part Bridgestone Ecopia EP150. Nanti di awal video atau di akhir ya kan, gue sebelum edit sih. Nah itu nanti gue coba tampilin penampakan bannya kayak gimana, supaya kalian bisa punya gambaran nih bannya kayak gimana. Oke guys, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian like, subscribe, and comment, kasih masukan buat gue supaya gue bisa deskripsiin apa aja yang kalian butuhkan. Terima kasih guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini penampakan Bridgestone Ecopia EP150 ya. Gambar ini sih gambar keseluruhannya. Ini kalangan kursi ya kan, sorry, dan agak gelap juga sih. Nah ini ya Bridgestone Ecopia EP150. Coba kita zoom. Oke, nah ini dia ada tulisan Bridgestone. Nah ini dia tahun pembuatannya. Usahakan kalau kalian mau beli ban itu lihat tahun pembuatannya guys. Nah ini Minggu 18 2021, kira-kira bulan Mei ya di tahun ini. Terus oh ya tadi lupa gue kekurangannya Bridgestone tuh ini ya guys, dia lobang-lobang bannya nih yang kayak gini kan. Nah itu dia besar-besar. Nah jadi dia kalau besar-besar kayak gini, nah itu bisa masuk kerikil gitu. Jadi pas kalau kalian masuk ke jalanan yang kurang bagus atau jelek ya, dan banyak batu kerikilnya, pasti dia masuk ke sini. Nah terus pas kalian masuk lagi ke jalan yang halus, nah itu pasti kalian bakalan berisik nih si kap-kap ininya, pastilah kan. Nah ini kondisinya, itu Bridgestone ya, ada tulisannya. Oke. Nah tulisan Ecopianya tuh di ini nih, lihat nggak sih guys? Nah, di sini nih di bawah ini ada tulisan ini. Nah ini ukuran bannya 185 per 65 ring 15 ya, 185 ring 15. Nah ini tulisan episode sebelumnya. Gue ganti part-partnya.
ini yang belakang. Nah, ini belakang, sebelah kiri. Nah, ini yang depan sebelah kiri juga. Tuh. Oke. Nah, ini apakan ya. Ini presisi sih. Oke guys, thank you.